Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi-lagi kita Allah kumpulkan tentunya hal yang paling pantas untuk kita buka hari kita buka semua kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Seterusnya salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita perbanyak untuk beliau, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat dari Rasul kita, karena Rasul kita ini adalah seorang yang diberikan otoritas, diberikan kesempatan pada hari kiamat kala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, mudah-mudahan dengan salawat yang banyak, Bu, awak mendapatkan syafaat tersebut dari Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami bagikan adalah terkait dengan mungkin untuk meningkatkan kualitas kita, meningkatkan amalan-amalan kita, karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah itu tentu bernilai pahala. Tapi ada ibadah-ibadah dalam agama kita ini yang nilai ibadahnya itu dianggap lebih dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Begitu juga dalam Al-Quran, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang akan kita bahaskan pada kesempatan kali ini. Dalam Al-Quran, Bu, Pak, dalam Al-Quran semua surah yang awak bacaan dari mulai Al-Fatihah sampai ke An-Nas, ketika kita membaca Al-Quran, maka semua ayat-ayat yang kita bacakan itu maka menjadi nilainya pahala. Setiap Al-Quran yang awak baca itu pahala sadolanya, Pak. Sadolah isi Al-Quran itu pelajaran. Sadolah dari isi Al-Quran itu merupakan keagungan dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan, ternyata walaupun sadolah surah dalam Al-Quran itu merupakan mukjizat, merupakan pahala bisa awak dapat ketika membacanya, tapi ternyata ada beberapa surah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, kalau satu surah tertentu itu memiliki keunggulan dibandingkan surah-surah lainnya. Dan ini banyak Pak, ternyata beberapa surah atau beberapa ayat itu memiliki keunggulan dibandingkan ayat-ayat lainnya. Nah, ini tentunya bisa kita ketahui dan bisa kita dapatkan berdasarkan keterangan-keterangan yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Al-Qurtubi, Pak, salah seorang mufassirin yang terkenal yang menjadi rujukan dalam penafsiran, Imam Al-Qurtubi mengatakan banyak sekali hadis-hadis itu yang menyatakan tentang keutamaan surah-surah tertentu, keutamaan surah Iqra, keutamaan surah Iko, banyak hadisnya. Tapi ndaklah sakete ternyata hadis tersebut hadis yang palsu, hadis yang lemah. Banyak awak mungkin menemukan keterangan surah Iqra, Pak, fadilah surah Yasin, fadilah surah Al-Waqiah, fadilah surah Ar-Rahman. Nah, ternyata tidak sedikit juga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan tersebut ternyata adalah hadis yang lemah bahkan palsu. Maka di antara hadis yang sahih terkait dengan keutamaan sebuah surah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang sahih ya, Pak, ya, yang akan kita bahaskan itu adalah sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah, Pak, Bu, pernah mengatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk. Rasulullah mengatakan, Pak, Bu, barang siapa yang membacakan
surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah apa Pak, Bu? Al-Mulk. Tahu ya Pak ya? Surah Al-Mulk. Jadi surah atau surah Al-Mulk itu tuh dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk ini kullalailah, setiap malam, yang membiasakan membaca surah Al-Mulk setiap malam, mana'ahu Allah biha min adzabil kubur, maka Allah akan cegahkan baginya, bagi orang yang membiasakan membaca surah Al-Mulk setiap ia sebelum tidur, setiap ia akan tidur, di setiap malamnya ia membiasakan diri untuk membaca surah Al-Mulk, maka Allah akan jaminkan baginya untuk tidak diazab di kubur. Allah akan cegah, Allah akan tahan ia agar terhalang dari siksa kubur. Nah, untuk siapa tadi Pak, Bu? Orang yang membiasakan membaca surah Al-Mulk. Maka surah Al-Mulk ini merupakan surah yang ke-67 dalam Al-Quran, Pak. Ayatnya nak panjang-panjang loh, Bu, 30 ayat. Maka mari sama-sama kita membiasakan dan melazimkan membaca surah Al-Mulk ini menjadi kebiasaan atau menjadi wirid kita, khususnya sebelum tidur. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang mendapatkan siksa atas kesalahan kita di kubur kelak. Maka di antara cara untuk mencegah agar kita Allah lindungi dari siksa kubur tersebut, kata Rasulullah SAW, adalah dengan membaca surah Al-Mulk. Dan ini menjadi kebiasaan para salafus saleh, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sedikit pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau bahas secara keseluruhan, tentu menafsirkan ayat itu butuh waktu yang sangat panjang, Pak. Tapi awak niat mengambil apa banalah mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari surah Al-Mulk ini, maka insya Allah ini dalam kesempatan yang singkat ini akan kami coba bagikan kepada kita semua. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai surah ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak, maha suci Allah, maha besar Allah, maha agung Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan yang keagungan Allah itu biyadihil mulk. Di tangan Allah lah kerajaan yang sebenar-benarnya kerajaan. Di tangan Allah lah kekuasaan yang sebenar-benarnya kekuasaan. Bisa kita pahami Pak bahwa rajo di rajo itu siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita pahami dan kita ambil pelajaran, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memuji dirinya sendiri karena ayat ko Pak, Bu, turun di kota Mekah. Awak ketahui, awak baca sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW, bahwa karakter orang Makkah itu ketika menerima dakwah Nabi, ada namanya yang menolak dakwah dengan keras itu Abu Jahal, ada Mughirah, Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Yang menolak dakwah Rasulullah, yang menolak Islam itu siapa kiranya Pak, Bu? Adalah orang-orang yang inyo merupakan penguasa baik dari kalangan baninya, baik dari pemimpin dari sukunya. Adalah diantara seperti Abu Jahal tuh ibaratnya wali kota di kota Makkah tuh. Mereka yang menolak dakwah dominan di kota Makkah itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ada orang yang dititipi. Nah, kok pelajarannya Pak, Bu, awak dalam kehidupan kok dua saya pilihan awak mungkin perannya awak ambil. Kalau awak tidak jadi bawahan, mungkin awak orang yang Allah amanahi kekuasaan, baik itu kekuasaan di tingkat RT, mungkin di antara awak ada yang mungkin lah tingkat RW, ada yang bahkan kok ada jadi pemimpin. Dan beko, walaupun beko dalam kehidupan masyarakat awak anda dapat jabatan, setidaknya awak pemimpin bagi keluarga awak, setidaknya awak mungkin punya usaha. Awak kalau jadi bos awak jadi penguasa apa, Bu? Awak punya bisnis gini kok, awak bosnya. Kira-kira awak disebut memiliki kekuasaan enggak, Bu? Awak punya bawahan enggak? Punya bawahan. Maka otomatis kita juga adalah orang yang Allah amanahi kekuasaan. Tapi di situ kita lihat dari ayat ini Allah mengatakan, Allah mengingatkan, kalau awak sebagai atasan Pak, Bu, Allah ingatkan kekuasaan yang sebenarnya biyadillah, ada pada Allah. Jangan sampai ketika awak dititipi amanah,
Jangan sampai awak dititipi kekuasaan dari nang paling ketek sampai nang kapal yang gadang. Awak gunuan kekuasaan itu justru untuk bermaksiat kepada Allah. Kadang banyak orang yang lah dia amanahnya maraso gadang. Banyak orang lah jadi bosnya Pak Bu. Nyo maraso yang di bawah tuh ketek sadolahnya lah. Inyo yang paling gadang. Inyo sukses gara-gara keberhasilannya, gara-gara kehebatannya. Luponya dengan daratan. Inyo bertindak semena-mena kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Ini sangat-sangat kita temukan. Baik ia seorang pebisnis sekalipun, pasnya punya bawahan, lah punya agak bara orang, puluhan orang atau ratusan mungkin, ketika ia jadi bos semena-mena terhadap orang yang menjadi bawahannya. Maka Allah ingatkan untuk bertakwa kepada orang-orang tersebut yang memiliki kekuasaan, yang merasa ia adalah raja, yang merasa ia gubernur, yang merasa seorang presiden sekalipun. Allah ingatkan, kerajaan terbesar, raja yang sebenar-benarnya raja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nak doleh. Maka ketika pemimpin membaca surah kokoh, harusnya Pak, orang yang memiliki kekuasaan ketika membaca surah ini harusnya langsung tersentaknya. Yang marasonya hebat, yang marasonya ambo yang paling tinggi, ambo yang paling gadang, ambo bupati sih kok. Harusnya ketika mentadaburi surah ini dan ketika ia baca surah ini tersentaknya bahwa ada raja yang sebenar-benarnya raja, ada penguasa yang sebenar-benarnya penguasa, dan itu adalah Allah. Dan Allah ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang menentukan akan segala sesuatu. Sarajo-rajonya orang, sa presiden-presidennya presiden, ndak sadua hal bisa dikontrol oleh presiden dulu. Ada ndak orang yang ndak pakai helm, pakai Honda misalnya, ndak pakai helmnya, ada ndak Pak Bu di jalan? Ada kan Bu? Orang yang melanggar aturan di jalan kan banyak Pak Bu. Padahal itu presiden melarangnya dengan aturan yang dibeda presiden. Ternyata ada sektor-sektor yang presiden sekalipun walaupun presiden melarang, tapi presiden tidak bisa mengontrol hal tersebut. Presiden tidak tahu kiranya ada rakyatnya yang sedang melakukan kesalahan. Tapi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu dan Allah Maha menetapkan atas segala sesuatu. Nah, itu perbedaan raja di raja dengan raja dan biasa-biasa, Pak. Manusia memiliki keterbatasan. Dan insya Allah yang terakhir kita coba ambil pelajaran pada ayat kedua, dan sebenarnya luas sekali ketika kita mentadaburi Al-Quran ini Pak, pelajaran yang bisa kita ambil. Namun tentunya ini akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, kita ingin biarlah yang kita dapatkan sedikit, tapi ada yang awak bawa pulang lah Pak Bu. Jangan beko cerita panjang lebar. Tapi beko pas laka lu ada mau saji. Tadi mantap ceramahnya, mantap. Apa isi ceramahnya tuh? Pokoknya mantap lah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tahu sama sekali, cuma menikmati. Tapi gara-gara ngawang, ngalah panjang ceramah tuh akhirnya, nggak ada yang dibawa pulang, nggak ada ilmu yang didapatkan untuk merubah diri. Dan yang kedua, apa yang menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan, Allah itu alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang mau Allah dahulukan Bu, kematian atau kehidupan Bu? Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah ciptakan kematian dan, maka para ulama mengatakan di sini bahwa Allah ingin kita semua lebih dahulu menyadari bahwa yang paling penting untuk kita sadari, paling penting untuk kita ingat adalah kita akan menemui apa Pak Bu? Kematian. Allah nak mendahulukan, kan bisa sih Allah kecian. Alladzi khalaqal hayata wal mauta. Allah ciptakan kehidupan. Allah nak ingin awak selalu mengingat kehidupan dunia. Maka Allah katakan terlebih dahulu, alladzi khalaqal maut. Ingat Allah lah menciptakan kematian untuk kalian dan kalian akan menemuinya cepat atau lambat. Nah, kemudian Allah juga katakan liyabluwakum. Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu adalah untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Maka siapa di antara kalian ini yang ahsanu amala, paling baik amalannya. Maka dua pelajaran dan kesimpulan yang bisa kita tarik pada ayat yang sangat agung ini Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Allah ciptakan kita di atas dunia ini supaya kita Allah uji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka pertama Allah menguji kita satu sama lain Pak Bu.
Di antara awak Allah ciptakan, awak punya potensi yang sama dalam beribadah, awak punya kemampuan yang sama dalam menuntut ilmu. Maka Allah ingin lihat siapa di antara awak aku yang paling bertakwa. Padahal Allah berikan kesempatan hidup yang sama, Allah berikan mungkin peluang ibadah yang sama. Apakah hasil dari kehidupan dan ibadah kita itu sama? Beko Pak? Pasti tidak. Masing-masing kita ada yang lebih bertakwa dibandingkan yang lainnya. Maka Allah ujikan kita. Dan yang kedua, wahai menghormati Allah Subhanahu wa taala, Allah pada ayat ini bisa kita pahami, dan inilah tafsir yang paling kuat menurut Ibnu Katsir, bahwa Allah menguji kita itu bukan untuk membandingkan satu sama lain, tapi untuk membandingkan diri kita di masa lalu dengan masa yang akan datang. Apa maksudnya Pak, Bu? Allah katakan, Allah uji kita agar kita ini bisa menjadi siapa di antara kalian yang ahsan amal. Siapa yang paling baik amalannya? Baik amalannya dalam maksud apa, Pak? Yang lebih baik. Kalau sebelumnya amalannya biasa-biasa, sebelumnya alun menjadi orang yang banyak ibadahnya, Allah jadikan kehidupan dan kematian itu untuk memotivasinya supaya waktu yang dimanfaatkan sebelum kematian itu datang, ini menjadi orang yang ahsan. Ahsan itu isim tafdil. Isim tafdil ada yang menunjukkan bahwa ada perubahan lebih baik. Ini merubah dirinya. Kalau nyo menjadi orang yang buruk, kedepannya nyo bisa menjadi orang yang lebih baik. Kalau nyo lah jadi orang yang baik, kedepannya lah nyo bisa menjadi orang yang ahsan, yang paling baik. Dan selanjutnya, apa yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita pahami dari ayat ini adalah pentingnya kualitas ibadah dibandingkan banyaknya ibadah. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Pak. Maksudnya bagaimana, Pak, Bu? Ibadah awak tuh banyak, sudah tuh berkualitas, kan ancak jauh lebih ancak, nah, Bu. Ibadah yang berkualitas kemudian banyak itu tentu jauh lebih baik. Tapi Allah katakan, Allah ciptakan kehidupan dunia dan akhirat itu untuk menguji kalian, man ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan man aktsaru. Kan Allah kecian ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan man ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan Allah uji kalian supaya siapa yang paling banyak amalnya, nah itu kecil Allah. Allah katakan biarlah mungkin amalan kalian sakete, tapi sakete itu berkualitas. Ada orang yang beribadahnya banyaknya, sholat sepanjang waktunya gitu, tapi ibadahnya tuh walaupun banyak tapi ternyata tidak memiliki kualitas. Ia tidak mengetahui ketika ia sholat, mungkin panjang sholatnya, tidak pernah mengetahui makna dari bacaan sholat. Sholat sepanjang waktu, ternyata banyak hal-hal di dalam sholat yang ia kerjakan, dalam ibadah yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan ilmunya. Nah, maka Allah katakan yang paling bagus sekali lagi tentunya, Pak, banyak ibadah awak dan berkualitas. Tapi kalau harus memilih Allah katakan liyabluwakum ahsan, untuk menguji kalian siapa yang paling baik, wala aktar. Allah nak butuh mungkinnya banyak, yang penting kalian sakete tapi istiqomah. Nah, itu yang dikatakan juga oleh Rasulullah SAW. Nah, itu mungkin yang menjadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lebih daripada itu semua dari apa yang kami sampaikan, wallahu taala a'lam. Allah tentunya yang lebih mengetahui atas segala sesuatu. Maka banyak maaf jika ada kata-kata yang salah dari penyampaian kami. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.